Apa kabar sahabat YouTube? Bertemu lagi bersama saya di channel Sarwani AB. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing kembali tentang YouTube. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Yang belum monetisasi, saya doakan semoga channelnya cepat monetisasi, diberikan kemudahan kelancaran saat pengajuan. Yang sudah monetisasi, saya doakan semoga channelnya semakin sukses, berkembang, dan maju ke depannya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan lagi membahas masalah penghasilan konten kreator atau penghasilan di YouTube, teman-teman. Saya perhatikan masih banyak teman-teman YouTuber pemula yang channelnya baru dimonetisasi itu mengeluh penghasilan di YouTube itu tidak sesuai dengan harapan. Nah, penghasilan di YouTube itu nggak menjanjikan seperti yang dilihat di tutorial-tutorial di YouTube itu, teman-teman. Penghasilan YouTube itu pokoknya banyaklah alasan teman-teman YouTuber pemula yang baru monetisasi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin pemikiran teman-teman yang membuat channel dari awal itu sudah mindsetnya adalah uang yang besar ketika kita sudah dimonetisasi. Tetapi kenyataannya setelah dimonetisasi melihat kok penghasilanku kecil betul. Nah, nggak sesuai dengan harapan yang selama ini. Mungkin pemikiran mereka dari awal itu adalah ketika diterima monetisasi maka setiap bulan akan menerima minimal 10 juta. Itulah kenyataannya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang membuat channel pengen mendapatkan penghasilan dari YouTube, itu memang perlu, yang pertama itu kesabaran, yang kedua konsisten, dan perlu perjuangan, teman-teman. Channel-channel yang besar yang sudah penghasilannya ratusan juta, puluhan juta, itu awalnya mereka juga ngumpulin yang kecil-kecil, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang baru mulai nge-YouTube, baru mulai dimonetisasi, jangan langsung menyerah. Kalau teman-teman gara-gara melihat penghasilan tersebut kecil, lalu teman-teman berhenti nge-YouTube, itu salah, teman-teman. Tipe orang seperti ini nggak akan sukses ke depannya, teman-teman. Orang yang mau sukses ke depannya itu adalah orang-orang yang sabar, berjuang, dan konsisten. Gitu juga yang dilakukan oleh para senior-senior kita, YouTuber yang sudah besar, gajian puluhan juta setiap bulan. Mereka juga pernah ada di titik itu, teman-teman, yang bergaji hanya 1.000, 2.000 dari YouTube. Nah, setelah berjalan waktu, mereka terus rajin upload video, terus semangat, terus ya, yang pasti harus teman-teman diiringi dengan berdoa. Nah, kalau kita nggak ada ikhtiarnya, maksudnya nggak ada perjuangannya, ya nggak akan berhasil, teman-teman. Karena semua yang kita lakukan di YouTube ini perlu proses, teman-teman. Jadi kita ada prosesnya. Jangan sampai kita melewatkan proses itu. Akhirnya apa yang dilakukan? Agar bisa mendapatkan penghasilan yang besar, akhirnya mereka melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh YouTube. Misalkan bermain VPN, atau mempost dolar dan yang lainnya lah, yang akan ujung-ujungnya teman-teman nggak akan dapat gaji besar, yang ada teman-teman malah dihapus channelnya oleh YouTube dan nggak dapat apa-apa dari itu. Sudah berjuang lama-lama untuk monetisasi, setelah monetisasi merasa penghasilan kecil, teman-teman melakukan hal-hal yang dilarang oleh YouTube, maka imbasnya kita nggak akan dapat apapun. Jadi apapun pekerjaannya, baik itu nge-YouTube atau pekerjaan yang real pun di luar selain nge-YouTube, itu perlu perjuangan, teman-teman. Contoh seperti orang jualan, teman-teman. Teman-teman buka usaha, nggak mungkin dong 1 bulan buka usaha, teman-teman penghasilan puluhan juta dan ratusan juta. Nah, begitu juga prosesnya di YouTube, teman-teman. Di YouTube ini kita berjualan juga, teman-teman. Kita bisnis, yaitu kita mengupload video, kita secara tidak langsung bekerja dengan YouTube. Pekerjaannya mudah, teman-teman tinggal konsisten dan rajin, itu aja yang diminta YouTube. YouTube itu nggak akan meminta persyaratan yang muluk-muluk kepada teman-teman. YouTube hanya pengen kita serius, konsisten, dan rajin di YouTube. Bagi teman-teman yang baru dimonetisasi, jangan berkecil hati, karena saya juga, teman-teman, saat awal dimonetisasi itu penghasilan saya sebulan itu cuma 12.000. Jadi itulah penghasilan real seorang YouTuber, teman-teman. YouTuber yang pemula, yang masih baru dimonetisasi, mungkin subscriber masih 1.000, 2.000 sampai 10.000. Nah, kalau teman-teman sudah channelnya besar, subscribernya sudah ratusan ribu, itu bisa, teman-teman. Penghasilan teman-teman itu bisa UMR.
Ya paling enggak di atas 4 juta lah teman-teman, di atas 3 juta 4 juta lah, itu teman-teman sudah merasakannya, tetapi dengan dibarengi dengan perjuangan, konsisten, dan kesabaran teman-teman. Dan juga jangan lupa teman-teman berdoa, itu yang saya lakukan teman-teman. Kalau kita memang serius ingin merubah ekonomi kita, atau kita ingin membahagiakan keluarga kita, kita serius di YouTube, seriuskan teman-teman, jangan setengah-setengah, jangan menyerah. Karena kalau kita melihat nominalnya aja di RPM atau CPM-nya itu memang kecil. Nah, dan juga perlu teman-teman ketahui, penghasilan di YouTube itu tergantung kontennya teman-teman. Jadi untuk konten-konten tertentu itu memang ada penghasilannya yang kecil, dan ada juga penghasilan besar. Yang paling besar itu adalah konten keuangan. Habis itu lagi teman-teman gadget, review gadget itu review elektronik. Habis itu lagi teman-teman itu ngeplog. Nah, itu termasuk penghasilannya besar teman-teman. Jadi pembayarannya itu besar. Apalagi teman-teman membahas keuangan. Misalkan aplikasi penghasil uang, cara memanage uang, habis itu cara menghasilkan uang di internet. Nah, itu RPM-nya akan besar teman-teman. Penghasilannya pun besar. Walaupun penontonnya sedikit, itu penghasilannya besar. Jadi di YouTube itu penghasilan kita itu bukan terletak di penonton. Jadi semakin banyak penonton, semakin banyak penghasilannya. Enggak nentu teman, enggak bisa diambil patokan teman-teman. Banyak juga channel-channel yang penontonnya ratusan ribu, tetapi penghasilannya lebih kecil dari orang yang cuman penontonnya 2 atau 3 ribu. Dikarenakan itu tadi, jenis kontennya. Nah, kalau memang teman-teman berminat, mau mendapatkan penghasilan yang besar setelah monetisasi, saya sarankan buat konten yang berhubungan dengan keuangan teman-teman. Pokoknya konten yang berhubungan dengan keuangan, pasti itu penghasilannya akan lebih besar daripada konten tutorial. Nah, dan juga kalau memang teman-teman itu mau besar penghasilannya ketika monetisasi, teman-teman buat channel target luar negeri. Nah, bagaimana caranya untuk membuat channel target luar negeri? Di YouTube sudah banyak yang membuatkan tutorialnya cara men-setting channel untuk target luar negeri. Jadi teman-teman bisa mentargetkan untuk luar negeri, karena untuk di luar negeri itu penghasilannya besar. Jadi RPM-nya itu atau CPM-nya itu sampai ratusan ribu, bahkan sampai 200-300 ribu teman-teman. Jadi penghasilan kita pun walaupun penontonnya sedikit itu akan banyak. Nah, jadi itulah teman-teman, kalau teman-teman memang serius nge-YouTube, teman-teman seriuskan, jangan menyerah atau putus asa di tengah jalan karena melihat penghasilan yang kecil. Nah, itu sharing saya kali ini teman-teman, semoga bisa motivasi dan menginspirasi teman-teman yang mungkin baru monetisasi atau yang baru mulai nge-YouTube. Itulah gambaran penghasilan kita. Penghasilan sebenarnya itu bukan puluhan juta teman-teman. Jadi kita merangkak dari awal, dari bawah, yang hanya ribuan, ratusan ribu, akhirnya naik nanti akan menjadi puluhan juta teman-teman. Amin, mudah-mudahan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja sharing kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin tahu tutorial YouTube lainnya, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Karena di channel ini saya sudah membuatkan playlist untuk tutorial YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.